Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Dalam video kali ini, kami akan memaparkan prototipe dari aplikasi yang akan kami buat. Perkenalkan, nama saya Nadia Ramadhani dengan NIM 1810512104. Perkenalkan, nama saya Wardan Nur-Azidah dengan NIM 1810512090. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dengan NIM 1810512106. Saya Fikri Ardi Fatma dengan NIM 1810512111. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hanifah Devi dengan NIM 18105121. Oke, kita akan membahas soal yang pertama, yaitu tentukan sebuah ide dengan nama aplikasi berbasis mobile berdasarkan salah satu pilihan tema dalam SDG. Next. Tema dalam SDG yang kita pilih yaitu nomor 15, yaitu Life on Land, yaitu melindungi, memulihkan, dan menggalakkan penggunaan ekosistem bumi yang berkelanjutan, mengolah hutan secara berkelanjutan, memberantas penggersangan lahan, dan menghentikan serta membalikan degradasi lahan, dan menghentikan penyusutan keanekaragaman hayati. Next. Selanjutnya ada ide aplikasi. Ide aplikasi dari yang kami buat berdasarkan tema ide angkat. Ide dan aplikasi yang akan dirancang ini merupakan aplikasi yang menyediakan bibit-bibit tanaman yang unggul untuk dipasarkan baik kepada supplier atau konsumen dengan mencari bibit-bibit tersebut sesuai dengan lokasi terdekat dengan kita. Dari aplikasi yang kami buat ini aplikasi yang akan dibangun ini merupakan aplikasi yang menyediakan bibit tanaman yang unggul dengan berbasis mobile agar memudahkan pengguna dalam menggunakannya. Aplikasi ini kami beri nama Ourbit. Selanjutnya, yang kedua, tentukan klasifikasi karakteristik user untuk pengguna aplikasi tersebut. Berikut klasifikasi karakteristik user. Yang pertama, database administrator, yaitu orang atau tim yang bertugas mengelola sistem database secara keseluruhan. Yang kedua, programmer, yaitu orang atau tim membuat program aplikasi yang mengakses database dengan menggunakan bahasa pemrograman. Yang ketiga, desainer UI atau UX, orang yang membuat tampilan fisik, warna, animasi, pola, dan meningkatkan kepuasan pengguna. Dan yang terakhir yaitu end user atau pengguna, yaitu orang yang mengakses database melalui terminal dengan menggunakan query language atau program aplikasi yang dibuat oleh programmer. Lakukan penggalian ide berkaitan dengan kebutuhan pengguna untuk menentukan skenario aplikasi. Anda dapat membuat low fidelity prototype berupa storyboard dengan menyertakan sketsa potensial interface dari aplikasi yang akan Anda buat. Next. Di layer yang pertama, di bagian low fidelity prototype berupa storyboard, di sini ada logo. Ya, identifikasinya namanya adalah halaman logo aplikasi. Tujuan untuk menginformasikan kepada pengguna agar mengetahui nama atau logo aplikasi. Deskripsinya, halaman ini akan menampilkan logo aplikasi. Aktor yang dituju ialah pengguna. Skenarionya, aksi aktor pengguna menunggu login ke aplikasi. Reaksi sistem akan loading untuk masuk ke dalam aplikasi. Di layer kedua ada login. Dalam login ini kita dapat memasukkan username dan password. Identifikasinya adalah nama halaman login, tujuannya untuk menginformasikan pengguna agar melakukan login. Deskripsi, halaman ini akan menampilkan dan dapat mengisi username dan password. Aktornya adalah pengguna. Skenarionya adalah aktor. Pengguna mengisi username dan password. Reaksi sistemnya, sistem akan menampilkan username yang dapat diisi oleh pengguna. Selanjutnya, layer ketiga, daftar
dari daftar yang sudah ada. Jadi kita masukin email, username, password, lalu konfirmasi password. Identifikasinya adalah nama, halaman registrasi. Tujuannya untuk menginformasikan pengguna agar menggunakan registrasi terlebih dahulu. Deskripsinya, halaman ini akan menampilkan dan dapat mengisi daftar registrasi. Aktornya juga pengguna. Skenario dalam halaman registrasi, aksi aktor adalah pengguna mengisi daftar registrasi, sedangkan reaksi sistemnya, sistem akan menampilkan daftar registrasi yang dapat diisi oleh pengguna. Selanjutnya ada storyboard, yaitu identifikasinya namanya halaman menu utama. Tujuannya untuk menampilkan dan menginformasikan pengguna tentang menu yang ada di dalam aplikasi. Deskripsinya, halaman ini akan menampilkan dan menginformasikan pengguna tentang menu yang ada di dalam aplikasi. Aktornya pengguna. Kemudian skenarionya, aksi aktor, yaitu pengguna melihat dan memilih menu utama yang ada dalam aplikasi. Kemudian reaksi sistemnya, sistem akan menampilkan dan menginformasikan menu utama yang ada di dalam aplikasi. Next. Kemudian storyboard dengan identifikasi, yaitu nama halaman profil. Tujuannya itu untuk menampilkan profil pengguna. Deskripsinya, halaman ini akan menampilkan profil pengguna. Aktornya pengguna. Aksi aktornya yaitu pengguna melihat profil akunnya. Kemudian reaksi sistemnya, sistem akan menampilkan profil pengguna. Oke, halaman selanjutnya dari Low Fidelity Prototype berupa storyboard, halaman pencarian. Tujuannya itu untuk pengguna melakukan pencarian. Deskripsinya, halaman ini akan menampilkan form pencarian. Aktornya yaitu pengguna. Skenarionya, aksi aktornya pengguna menginput data pencarian. Reaksi dari sistemnya, sistem akan menampilkan data yang dicari pengguna. Nah, selanjutnya dari Low Fidelity Prototype berupa storyboard, ada halaman daftar produk. Dari halaman daftar produk ini, untuk menampilkan dan menginformasikan pengguna tentang suatu produk. Nah, halaman ini akan menampilkan dan menginformasikan pengguna tentang produk, aktornya itu adalah pengguna. Skenarionya, aksi aktor, pengguna melihat daftar produk, kemudian reaksi dari sistemnya, sistem akan menampilkan daftar produk. Layer selanjutnya yaitu halaman chatting. Tujuannya untuk chatting dengan agen atau pendistributornya. Deskripsinya, halaman ini akan menampilkan proses chatting. Aktornya pengguna. Untuk skenarionya, aksi aktor, pengguna dapat melakukan chatting, dan reaksi sistem berupa sistem akan menampilkan proses chatting. Halaman keranjang. Tujuannya untuk memudahkan pengguna menyimpan produk yang dibutuhkan. Deskripsinya yaitu halaman ini akan menampilkan produk yang akan kita check out. Aktornya itu pengguna. Untuk skenarionya, aksi aktor pengguna dapat klik beli sekarang atau memasukkan produk ke dalam wishlist. Dan reaksi sistem akan menampilkan produk yang berada di dalam wishlist pengguna. Selanjutnya, fitur tampak depan chat. Namanya daftar chatting, tujuannya untuk menginformasikan pengguna agar dapat melihat daftar chatting. Deskripsinya, halaman ini diperuntukkan untuk menampilkan dan dapat mengisi chatting. Aktornya ialah pengguna. Skenarionya, aksi aktor, pengguna dapat melakukan chatting dengan agen. Skenarionya, reaksi sistem akan menampilkan tampilan chatting pengguna dan agen. Selanjutnya adalah Low Fidelity Prototype bagian pembayaran. Tujuannya untuk menginformasi pengguna untuk melakukan pembayaran. Deskripsinya, halaman ini akan menampilkan proses pembayaran. Aktornya ialah pengguna. Skenarionya, aksi aktor, pengguna dapat melihat total nomor dan cara pembayaran. Reaksi sistemnya, sistem akan menampilkan melihat total nomor dan cara pembayaran. Seperti gambar di atas. Next. Selanjutnya, Low Fidelity Prototype storyboard yaitu melihat voucher. Di halaman tujuannya adalah untuk menginformasikan pengguna bahwa terdapat voucher yang dapat digunakan. Deskripsinya adalah halaman ini akan menampilkan macam-macam voucher. Aktornya adalah pengguna. Di dalam skenario, aksi aktor adalah pengguna dapat memilih voucher yang ditawarkan. Reaksi sistem akan menampilkan voucher yang tersedia untuk pengguna.
Di halaman selanjutnya adalah halaman pemesanan. Tujuannya untuk memudahkan pengguna melakukan pemesanan. Deskripsinya, halaman ini akan menampilkan dan dapat mengisi form pemesanan. Aktornya adalah pengguna. Skenario-nya, aksi aktor, pengguna dapat mengikut data pesanan. Sedangkan reaksi sistemnya, sistem akan menampilkan form pesanan. Selanjutnya ada storyboard dengan nama halaman edit profil. Tujuannya untuk memudahkan pengguna untuk mengedit profilnya. Deskripsinya, halaman ini akan menampilkan dan dapat mengisi form profil. Aktornya itu pengguna. Skenarionya aksi, aktor, pengguna dapat mengedit tampilan profil akun. Reaksi sistemnya, sistem akan menampilkan form edit profil pengguna. Kemudian ada storyboard dengan nama notifikasi. Tujuannya untuk menginformasikan pengguna terhadap berita dan notifikasi terbaru. Deskripsinya ini, halaman ini akan menampilkan notifikasi terbaru terkait aplikasi. Aktornya itu pengguna. Skenario-nya itu aksi aktornya pengguna dapat melihat notifikasi terbaru. Kemudian reaksi sistemnya, sistem akan menampilkan notifikasi ke pengguna. Selanjutnya, halaman dari storyboard ada halaman deskripsi produk. Tujuannya itu untuk menginformasikan pengguna terkait deskripsi produk. Deskripsinya yaitu halaman ini akan menampilkan deskripsi mengenai produk. Aktornya yaitu pengguna. Skenarionya dari aksi aktor, pengguna dapat melihat deskripsi produk secara lengkap. Reaksi dari sistemnya, sistem akan menampilkan deskripsi produk secara keseluruhan. Kemudian selanjutnya ada halaman pengiriman. Dalam halaman pengiriman, tujuannya itu untuk menginformasikan pengguna terkait pengiriman. Deskripsinya, halaman ini akan menampilkan proses pengiriman. Aktornya yaitu pengguna. Skenarionya dari aksi aktor, pengguna dapat melihat proses pengiriman. Reaksi dari sistemnya, sistem akan menampilkan proses pengiriman. Selanjutnya yaitu tentukan jumlah dan rancangan halaman yang akan digunakan dalam interaksi dengan pengguna. Next. Berikut jumlah halaman dan rancangan halaman. Yang pertama, halaman logo aplikasi. Yang kedua, halaman login. Yang ketiga, halaman registrasi. Yang keempat, halaman menu utama. Yang kelima, halaman profil. Keenam, pencarian. Halaman daftar produk. Halaman chatting, daftar chatting, pembayaran. Halaman pemilihan voucher. Pesanan, halaman edit profil, notifikasi, halaman deskripsi produk, dan yang terakhir halaman pengiriman. Selanjutnya, kembangkan desain Anda ke dalam Mid Fidelity Prototype berupa wireframe dengan menggunakan aplikasi yang Anda ketahui. Kami menggunakan aplikasi Figma. Next. Ini Mid Fidelity Prototype yang kami buat. Ini pertama halaman logo yang seperti disampaikan tadi. Selanjutnya halaman login, terdiri dari username dan password, dan halaman daftar jika sign up yang berisikan username, email, password, confirm password. Selanjutnya create account. Selanjutnya dalam Mid Fidelity Prototype berupa wireframe, di sini ada halaman home, yang sini ada gambar untuk media iklan dari produk yang akan dikeluarkan. Lalu di sini ada buat gratis ongkir, data-data list pembelian, keranjang location, pembayaran, diskon, voucher, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada di pengaturan. Di sini bisa ada profile, pengaturan, notifikasi, ketentuan dan privasi, dan ada logout. Selanjutnya di sini masuk ke dalam profile pengguna. Jadi di sini ada riwayat pemesanan, ada pilihan produk, daftar teman, pembelian untuk pembelian lagi, pesanan saya, membership, favorit saya, tambah teman, kontak blokir, bantuan dan syarat dan ketentuan. Dan di sini juga ada untuk selanjutnya pada bagian halaman ini. Di sini ada halaman untuk menampilkan produk yang sudah dipilih. Di sini ada harga produk, ongkos kirim, bahkan dan juga ada deskripsi produk. Lalu di layer selanjutnya di sini jika kita memilih untuk search, di sini akan
mengeluarkan hasil-hasil yang telah di selanjutnya. Di sini ada fitur untuk chat. Di sini adalah bagian halaman isi dari fitur chat tersebut. Kemudian mid fidelity prototype berupa wireframe-nya. Yang pertama ini ada halaman notifikasi. Jadi nanti kita akan tahu nih tentang promo dan aktivitas terbaru dari kita. Dan kemudian halaman yang kedua itu halaman daftar chatting. Jadi nanti kita bisa melihat kita sudah chattingan dengan siapa saja, termasuk dengan sesama agen atau sesama agen dan juga customer-nya secara lengkap dan juga penilaiannya. Kemudian ada halaman profil pengguna, halaman edit profil pengguna. Jadi kita bisa mengedit profil pengguna kita sesuai dengan data-data kita. Kemudian halaman yang kedua yaitu halaman pembayaran. Di sini akan kita bisa melihat berapa jumlah pembayaran kita, kemudian nomor pembayarannya berapa, kemudian bagaimana kita mau membayar, ada petunjuknya. Kemudian halaman yang ketiga yaitu halaman voucher. Jadi kita bisa nih menggunakan voucher-voucher yang ada untuk mendapatkan diskon dan lain-lain. Nah, selanjutnya dari mid fidelity prototype berupa wireframe dari aplikasi yang kamu buat. Dalam halaman pertama itu ada buat pesanan. Dalam membuat pesanan itu di sini ada gambar dari produknya, ada deskripsi produknya, kemudian ada alamat dari kita yang ingin memesan, kemudian ada opsi pengiriman. Dalam opsi pengiriman ini disediakan beberapa opsi. Kemudian ada kode voucher, jika terdapat kode voucher bisa masukkan kode vouchernya. Kemudian ada metode pembayaran, dalam metode pembayaran ini ada beberapa bisa dapat cash, debit, dan sebagainya. Kemudian setelah mengisi itu semua, nanti jumlah pembayarannya akan tertera di kolom jumlah pembayaran. Jika sudah mau menyetujui pesanan, maka dapat klik setujui pesanan, ataupun tidak ataupun ingin mengubah pesanan bisa kembali dengan tombol back. Kemudian di halaman kedua ada halaman pengiriman. Dalam halaman pengiriman terdapat gambar, kemudian ada deskripsi dari produknya, ada nomor pengiriman atau nomor resi untuk pengirimannya. Kemudian ada lacak pengiriman, contohnya kayak barang yang kita pesan baru dikirim atau mau kekirim, kemudian JNE dan sebagainya. Kemudian di sini kalau misalnya sudah melihat itu semua bisa klik OK. Di sini ada fitur notifikasi, kemudian ada home, kembali ke home, dan ada profil dari pengguna. Kemudian kalau pengiriman juga bisa menchat orangnya, kalau bisa belum dikirim bisa menchat orang yang menjual dari produk tersebut. Kemudian di halaman ini ada kayak keranjang itu, halaman dari keranjang. Di sini itu ada list pembelian, kemudian pesanan selesai, atau ada riwayat pembelian. Di sini ada gambar produknya, deskripsi dari produknya. Jika ingin beli sekarang, maka bisa klik beli sekarang. Kemudian di sini ada riwayat pembelian, jadi bisa memberikan nilai dari demikian pemaparan dari produk aplikasi prototype yang kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.